Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menahan kembali 7 pelaku penyerangan dan pembakaran motor polisi saat penggerebekan narkoba di Bagan Deli. Tak kunjung diperbaiki, jalan rusak di Desa Asam, Jawa Labuhan Batu Selatan diblokir warga. Pesta Bonataon hadirkan tortor dan gondang Batak dan libatkan generasi muda Batak. Polisi menahan kembali 7 pelaku penyerangan dan pembakaran sepeda motor polisi saat penggerebekan narkoba di Bagan Deli. Para tersangka sempat dilepaskan karena warga yang marah mengadang polisi. Satu persatu rumah di kawasan Kelurahan Bagan Deli digeledah tim gabungan TNI Polri. Polisi membawa dan menahan beberapa orang yang dicurigai terlibat dalam penyerangan dan pembakaran motor polisi pada Rabu pekan lalu. 2 orang yang sebelumnya dilepaskan akibat pengadaan yang dilakukan puluhan warga kembali ditangkap. Ketujuh pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka berperan sebagai pengedar dan pengguna narkoba. Tersangka memprovokasi warga agar melakukan penyerangan, pelemparan, serta pembakaran pada 2 motor dinas polisi yang saat itu melakukan penggerebekan kampung narkoba. Tersangka IS yang dipaksa lepas oleh oknum warga setempat ini berhasil tim gabungan Belawan dan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap kembali IS dan masih ada 1 DPO lainnya yang merupakan pengedar yang ada di Belawan. Polisi telah menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan untuk penghadangan. Kini polisi masih mengejar salah satu tersangka. Sebelumnya, 2 motor polisi dibakar saat penggerebekan narkoba di Jalan Proyek Kelurahan Bagan Deli, Medan Belawan pada Rabu malam pekan lalu. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Medan. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Lantamal 1 Belawan menangkap 7 orang terduga pelaku penyerangan dan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan berlangsung dramatis. Tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Polisi Militer, serta Lantamal 1 Belawan kembali melakukan penggerebekan di area kampung narkoba. Penggerebekan ini guna menangkap terduga pelaku penyerangan petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan saat melakukan penggerebekan narkoba di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan, petugas yang bersenjata laras panjang langsung menyisiri gang sempit dan menggerebek rumah warga yang sudah menjadi target petugas. Dari area kampung narkoba tersebut, petugas menangkap 6 orang. 4 orang lainnya terlibat kasus penyerangan dan pembakaran 2 unit motor petugas, dan 2 lainnya merupakan terduga penyalahgunaan narkoba. Petugas kembali melakukan penggerebekan Minggu siang untuk menangkap terduga pengguna narkoba bernama Ismail di Kabupaten Serdang Bedagai. Ismail merupakan target petugas yang berhasil kabur saat penangkapan pada 10 April kemarin. Selain 7 orang terduga pelaku, petugas juga menyita beberapa barang bukti berupa alat isap sabu. Bukan penindakan untuk TO-TO lain yang ada di sekitar lokasi dan berhasil mengamankan 7 orang pelaku yang terdiri dari 4 orang yang berdasarkan hasil penyelidikan dan bahan keterangan yang tidak dapat merupakan pelaku penyerangan dan pengerusakan kendaraan anggota, dan 3 orang sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Para pelaku hingga kini menjalani pemeriksaan di Polres Pelabuhan Belawan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Mantan Kepala Desa Siparepare Tengah, Kecamatan Marbau, Labuan Batu Utara ditetapkan tersangka korupsi dana desa. Diduga uang hasil korupsi digunakan untuk membuat tim voli dengan mendatangkan atlet PON dan Proliga dari Pulau Jawa. Polisi dari Unit Tindak Pidana Korupsi, Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Labuhan Batu menetapkan Abdul Hadi sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021-2022. Abdul Hadi adalah mantan Kepala Desa Siparepare Tengah, Kecamatan Merbau, Labuhan Batu Utara, yang saat ini masih berstatus sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kini ia harus mendekam di balik jeruji besi atas dugaan melakukan penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja desa lebih dari 740 juta rupiah pada tahun 2021 dan 2022. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa Siparepare Tengah, ia dituduh tidak melaksanakan anggaran belanja yang telah ditetapkan. Tersangka AH juga telah mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, membayar hutang, dan biaya membuat pertandingan voli di Desa Siparepare Tengah pada tahun 2021, di mana tersangka membuat tim voli dengan mendatangkan pemain PON dan Proliga dari Jawa, yang mana dalam kegiatan tersebut tersangka mengeluarkan biaya sebesar 150 juta rupiah. Berkas dugaan penyelewengan yang dialamatkan kepada sang mantan kepala desa tengah dalam proses pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Polisi mengambil sejumlah dokumen pembangunan infrastruktur yang diduga telah di-markup. Dugaan sementara uang yang dikorupsi digunakan untuk biaya hidup dan membuat tim voli dengan mendatangkan atlet PON dan Proliga dari Pulau Jawa. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Oke.